Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai aktivitas kita, proses belajar mengajar kita, jadi mari kita awali niat kita hari ini dengan mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah apa yang kita jalani hari ini apa tentunya. Untuk memimpin doa ini, Pak Guru berharap kesediaan daripada ketua kelas untuk memimpin doa. Pada Bunda dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kelas diucapkan terima kasih. Baik, Pak Guru mau absen dulu ya. Iya. Anissa, Alfa. Bunga Lestari, Alfa. Fibriati, Alfa. Harunawati, Alfa. Kasumawati, Hadir Pak. Maulidi Syahriah, Hadir Pak. Melati, Hadir Pak. Melia Samriati Putri, Hadir Pak. Mita, Alfa. Mujana, Hadir Pak. Nur Aini, Hadir Pak. Nur Syafiqah, Hadir Pak. Siska, Hadir Pak. Suci Wulandari, Hadir Pak. Suhati, Alfa. Yusliana, Hadir Pak. Selvi. Alfa. Pertanyaannya kepada ketua kelas, berapa orang yang hadir? Ketua kelas? 5 orang. 5 orang. Ada yang tahu? Teman-teman ini mana? Tapi kemarin hadir atau teman Iya, kemarin? hadir. Oke, kita berharap semoga teman-temannya yang 5 orang dan kembali ke sekolah untuk menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala. Oke, terima kasih pada anak-anak ini. Baik, sebelum kita memasuki materi kita, ada baiknya kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini itu bergantung daripada anak-anak semuanya dan hal wajib disepakati. Oke, Pak Guru mulai dari siapa? Satu. Saya Pak. Oke, satu. Tidak boleh berisik saat KBM berjalan. Tidak boleh berisik. Saat KBM berjalan. Berisik, oke. Yang kedua. Saya Pak. Oke. Tidak boleh main HP saat KBM berjalan. Oke, lanjut. Saya Pak. Tidak boleh keluar kelas tanpa seizin guru. Tidak boleh keluar kelas. Keluar kelas. Oke, dari ketiga sudah cukup. Sudah. Dari 3 kesepakatan ini, siapa dari teman-temannya yang tidak setuju? Semua setuju atau tidak? Setuju. Jadi kalau sudah ada kesepakatan begini, harusnya kita harus mentaati. Kalau tidak ditaati bagaimana? Mendapatkan sanksi. Sanksi. Baik. Sepakat ya? Sepakat. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita, harusnya kita tahu dulu apa yang harus ditahu. Kira-kira siapa yang tahu? Apa yang harus ditahu? Kira-kira adalah tujuan daripada pembelajaran kita. Tujuannya itu apa? Salah satu
Salah satunya apa? Kira-kira. Siapa yang tahu? Baik. Nah, sampaikan adalah kalian harus mampu untuk memahami tentang dunia bisnis dalam bidang perikanan. Kita tidak mungkin bicara jurusan lain, kita bicara jurusan kita. Yang kedua, apa tujuannya salah satunya? Yang kedua, ada tadi kira-kira yang kita sudah bahas pada minggu lalu itu, memahami manajemen usaha perikanan. Itu dua bagian daripada tujuan pembelajaran kita. Itu harus dipahami ya. Oke. Jadi kita sudah tahu tadi bagaimana memahami tujuan pembelajaran kita. Kita review lagi, mengingat lagi apa namanya mata pelajaran yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Kita harus ingat. Kira-kira siapa yang belajar tadi malam? Siapa yang belajar? Semua belajar ya? Belajar ya? Coba angkat tangan dulu. Angkat tangan siapa yang belajar tadi malam? Belakang. Oh, semua belajar ya. Oke. Jadi kalau sudah belajar, kamu tanya deh. Mau tanya dulu. Pertanyaannya ada dua ya. Pertanyaannya satu atau dua lah. Siapa yang bisa menjawab nanti angkat tangan, langsung angkat tangan. Boleh berebutan, tapi siapa yang cepat itu yang Pak mau suruh jawab. Apa pengertian atau definisi daripada agribisnis perikanan? Oke, siapa namanya? Mati. Oke, Mati. Agribisnis perikanan adalah bidang yang mempelajari pengenalan sektor perikanan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tujuan memanfaatkan sumber daya perikanan untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, tepuk tangan. Yang kedua, pertanyaannya berebut lagi tidak apa-apa. Apa yang dimaksud dengan manajemen agribisnis perikanan? Oke. Manajemen agribisnis perikanan adalah seluruh rantai nilai bisnis perikanan, mulai dari produksi, budidaya, atau penangkapan hingga pemasarannya. Kasih aplaus buat teman-teman. Berarti Pak bisa simpulkan dong bahwa malam itu betul mereka anak-anak itu semua belajar, tidak nonton HP. Nah, jadi begitu ya. Betul ini? Betul. Dari jawaban tadi, Pak rasa, Pak yakin semua belajar dan berebutan tadi mau menjawab. Oke, kita lanjut. Ada satu tontonan nanti yang Pak mau perlihatkan ke kalian, ke anak-anak semuanya, video. Tolong simak video itu supaya kalian bisa nanti menyimpulkan apa isi daripada video itu dan tidak jauh daripada mata pelajaran kita. Ini berkaitan dengan mata pelajaran kita hari ini. Oke? Oke. Siap? Siap. Sebentar ya. Nah, dari yang agak pelan.
Diperhatikan anak-anak. Diperhatikan ya, sudah ya. Poin-poinnya ditulis ya. Diperhatikan ya, diperhatikan baik-baik, dicerna videonya supaya nanti bisa disimpulkan. Kita simpulkan bersama. Poin-poin pentingnya ditulis ya. Oke, sudah ya, sudah kita itu salah satu video bagaimana cara mengelola ikan, terus bisnis perikanan itu menjalani kemana, terus ekspor ikan itu ke negara apa saja. Tadi kan sudah diperhatikan ya. Kira-kira siapa yang tahu di negara mana saja tadi? Berarti betul menonton dan memahami daripada video yang Pak perlihatkan di anak-anak semua tadi. Jadi Pak tambah lagi sedikit bahwa wilayah Indonesia itu, sekali lagi wilayah Indonesia itu dikenal dengan kekayaan sumber hayatinya. Jadi sekali lagi semuanya berbangga untuk masuk di jurusan ini karena kita akan mempelajari semua itu nantinya.
pada intinya nanti akan ada video lagi yang Pak akan inti daripada keseluruhan materinya, ya. Tapi sebelumnya Pak mau bagi kelompok dulu. Masing-masing kelompok itu harus punya nama kelompok ya. Baru dulu kelompok pertama namanya siapa? Black Mamba. Black Mamba. Satu. Nomor 1. Black Mamba. Yang kedua. Dua Mawar. Mawar, oke Mawar. Nomor 2 Mawar. Ketiga. Anggrek. Anggrek hitam. Anggrek lah Pak, tulis anggrek saja, nanti pilih hitam atau putihnya itu tergantung daripada kalian. Tapi sebelum kita nonton video ini ada beberapa hal yang perlu Pak sampaikan, bahwa nanti akan ada diskusi ya. Diskusi antara kalian, masa Pak saja yang bicara, kalian juga harus aktif ya. Oke. Jadi kita tonton video dulu. Tolong diperhatikan anak-anak semuanya, diperhatikan baik-baik. Video ini akan menjadi acuan untuk kalian memahami jurusan kalian dan bagaimana bisnis perikanan itu yang benar dan baik itu. Ya. Oke, diperhatikan ya. Tulis poin-poinnya itu. Nanti Pak akan menjelaskan kaitan dengan videonya, terus kalian diskusikan. Perhatikan baik-baik videonya, mengerti apa isi daripada video itu tidak akan beda jauh daripada jurusan kalian, pembahasan jurusan kalian itu. Pak Haji tuh, Pak Haji lagi bicara kerugian, keuntungan.
Semua baik-baik dulu. Tapi bisa didengar ya suaranya ya. Ditulis poin per poin. Ditulis poinnya ya. Apapun poin yang kalian tangkap di video ini kalian tulis. Karena itu sangat penting. Untuk didiskusikan nanti tuh. Nah, diperhatikan gambar-gambar ini apa? Ketika Pak menanyakan itu. Oke, videonya Pak Asar sudah cukup dan tadi Pak sudah simak videonya seperti apa dan apa yang dilakukan, apa isi daripada video itu. Nah, jadi kira-kira Pak mau tanya dulu apa kira-kira tadi sebelum kita melakukan diskusi, Pak mau kalian mengenai secara luas dulu apa kira-kira yang kalian perhatikan tadi itu. Coba. Salah satunya apa? Apa yang dilakukan oleh para pelaku bisnis ikan itu? Nah, ada pengolahannya, ada budidaya. Budidaya tadi ada gambar yang kotak-kotak gitu. Itu untuk apa itu kira-kira? Untuk budidaya. Sistemnya itu apa namanya? Ada sistem air tawar yang begitu, ada sistem ada di laut juga. Biasanya sistemnya itu apa yang disebut apa itu? KJA atau keramba jaring apung. Di situ nanti masyarakat hasil tangkapannya akan disimpan di situ, tunggu pembesarannya, lalu nanti dijual, diekspor juga. Itu yang nanti akan jadi bahan diskusi kalian. Antara dua video tadi itu semua punya isi di situ. Isi video itu apa, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, para pelaku bisnis di situ. Ya tadi apa yang sama Melati apa tadi? Salah satunya pengolahan ikan ya. Pengolahan ikan dalam bentuk apa itu? Akan dijadikan apa kira-kira? Nugget, apa lagi? Kerupuk ikan, minyak ikan, Selain rumput laut. apa? Selain rumput laut, apalagi? Abon ikan, sosis ikan,
nugget, bakso, dan lain sebagainya. Berarti banyak sekali ya hasil daripada pengolahan hasil ikan itu sendiri. Tapi sebelum kalau untuk itu itu hasilnya. Kalau sebelum itu apa kira-kira tadi? Budidaya. Ada tahapan-tahapannya itu. Budidaya, hasil daripada budidaya itu sendiri nanti akan dijualbelikan, bahkan diekspor. Tadi sudah dijelaskan di video pertama tadi, banyak negara sasaran itu. Negara sasaran untuk diekspor ikan itu. Salah satu ikan yang diekspor itu kenapa namanya? Ikan tuna. Yang sifatnya harus apa? Harus sempurna. Nanti kalau dia after atau ada kekurangannya itu tidak masuk. Itu diperhatikan ya. Biasanya di perusahaan paling besar itu untuk perjalanan di mana? Alumni kita itu kemana? Oke? Di Jepang ya. Permintaan ikannya itu banyak sekali. Salah satunya mereka untuk bikin apa itu? Sushi, sashimi ya. Siapa yang pernah makan sashimi? Nggak pernah. Karena memang tidak hidup di Jepang kan? Hidupnya kan di Bima. Tapi banggalah jadi orang Bima, banggalah jadi orang NTB, karena ikan yang diambil di lautnya kita itu bahkan sudah banyak yang diekspor. Harus bangga ya? Siapa yang orang tuanya nelayan di sini? Oke, baik. Sekarang kan Pak sudah jelaskan tadi ya secara luas. Jadi kita diskusi. Kelompok, ada kelompok Black Mamba. Oke, semangat Black Mamba. Oke, Melati. Mawar. Sorry, Mawar. Semangat, Pak. Oke. Kemudian anggrek hitam. Semangat. Baik. Aturannya begini. Nanti per kelompoknya itu dibagikan satu orang. Satu orang itu maju ke depan untuk menjelaskan apa yang ada semua kalian punya materinya, kalian sudah pelajari semua itu. Kalian diskusikan itu, definisinya, apa itu arti dan lain sebagainya. Terserah. Itu didiskusikan, lempar pertanyaan. Ya. Oke, dibaca dulu, dibikinkan pertanyaannya, boleh disanggah oleh kelompok lain nanti. Silakan. Nanti kelompok mana yang mau maju duluan, boleh. Di tangan, angkat tangan ya, angkat tangan. Angkat tangan, silakan. Kelompok atau Pak yang sebutkan? Pak sebutkan. Pak. Ya. Dijelaskan apa misalnya ini mana materinya tadi ya kemarin kan ini belum dipahami aturannya seperti apa. Terus di kelompok ini ada pertanyaan? Tidak. Silakan masuk, mulai dari kelompok Anggrek, Pak. Anggrek, Pak. Enggak, begini aja. Enggak usah. Kalau begitu kita diskusi aja. Diskusi, lempar pertanyaan, dijawab, Silakan. Dari kelompok mana yang kasih pertanyaan? Kelompok mana sasarannya? Black Mamba ke Anggrek. Black Mamba ke Anggrek. Silakan. Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok Black Mamba izin bertanya kepada kelompok Anggrek. Jelaskan apa yang dimaksud dengan proses bisnis. Terima kasih. Proses bisnis. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Black Mamba.
Silakan. Proses bisnis adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan usaha penetasan, pembibitan, pembesaran ikan termaksud kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengeringkan atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagian pelaku usaha komersial atau bisnis. Itu saja yang bisa kami jelaskan. Oke, silakan dijawab, disanggah oleh kelompok Black Mamba ke anggrek. Jawaban dari kelompok anggrek sudah benar. Sudah benar. Yes. Oke. Tidak ada sanggahan? Tidak. Tidak ada ya. Untuk kelompok lain, boleh kalau masih ada pertanyaan dari kelompok Black Mamba atau sebaliknya anggrek, berarti jangan diam, harus aktif semuanya. Karena tadi kan udah pada paham semua. Silakan tanyakan kelompok mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memberi pertanyaan dari kelompok Black Mamba. Black Mamba. Bagaimana industri perikanan yang kalian ketahui? Baik, saya izin menjawab sebagai perwakilan dari kelompok Black Mamba. Industri perikanan meliputi tentang pembenihan, pembesaran, pemanenan, dan perlakuan pasca panen, penerapan K3LH, perencanaan produk, mata rantai pasok, logistik, proses produksi, penggunaan dan perawatan-perawatan di bidang agribisnis perikanan, serta pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Terima kasih. Bagaimana kelompok? Jawabannya sangat sempurna, Pak. Jawabannya sangat sempurna. Sebelum kita lanjut, tepuk tangan dulu. Baik, untuk kelompok anggrek, silakan sasarannya itu kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anggrek ingin bertanya kepada kelompok mawar, jelaskan apa manfaat merencanakan suatu produk perikanan. Apa sih manfaat daripada perencanaan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok anggrek. Jadi manfaat merencanakan suatu produk perikanan yaitu untuk mendukung terciptanya industrialisasi perikanan di Indonesia. Apakah kalian paham? Bagaimana jawabannya? Sangat sempurna. Sangat sempurna. Baik, kelompok mana lagi yang mau bertanya atau menyanggah daripada sekian dari jawaban dari kelompok temannya? Silakan, kalau belum sempurna mau disempurnakan, silakan. Kami dari kelompok Black Mamba ingin bertanya kepada kelompok mawar, bagaimana proses produksi perikanan yang kalian ketahui? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Black Mamba. Boleh. Jadi proses produksi bisnis perikanan yaitu ada 3. 1. Proses produksi melalui kegiatan budidaya. 2. Proses produksi penangkapan ikan. 3. Proses produksi pengolahan hasil perikanan. Terima kasih kepada kelompok mawar, jawabannya sudah sangat sempurna. Sama-sama.
Bagaimana jawaban dari teman-teman kalian dari kelompok Black Mamba untuk jawaban ke sini ya? Ya, sudah sangat bagus dan Sudah sangat bagus dan luar biasa. Bagaimana kelompok anggrek? Jangan sampai layu anggreknya dengan jawaban-jawaban yang rasa jawabannya masih kurang greget atau gimana? Oke, kami dari kelompok anggrek akan memberi soal untuk Black Mamba. Oke, silakan. Jelaskan apa yang dimaksud mata rantai pasok. Mata rantai pasok. terima kasih atas pertanyaannya kelompok anggrek. Kami izin menjawab. Mata rantai pasok adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Jawabannya sangat sempurna. Sangat sempurna. Baik. Untuk kelompok lainnya, bagaimana dengan jawaban teman-teman kalian? Ya, sudah perfect. Oke. Pak mau sedikit ada presentasi lah. Ketika kalian memahami itu sudah didiskusikan tadi, maka perlu ada yang namanya presentasi daripada kalian. Silakan dari Black Mamba dulu. Atau masih Kak rasa waktu kita ini masih panjang gitu loh. Dan kan batu IPA ini ada 2, 3, 4 jam ini. Jadi Pak maunya begini aja. Kita lanjutkan dulu diskusi. Ya, gimana? Oke, lanjut. Pertanyaan untuk kelompok di kelompok ini kan tadi mau bertanya di kelompok Black Mamba, silakan. Anggrek atau kelompok lainnya? Silakan. Silakan. Baik, kami kelompok mawar ingin bertanya pada kelompok anggrek. Jelaskan tentang industri perikanan yang kalian ketahui. Jelaskan industri perikanan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok mawar. Industri perikanan meliputi tentang pembenihan, pembesaran, pemanenan dan perlakuan pasca panen, penerapan 3R, perencanaan produk, mata rantai pasok, logistik, proses produksi, penggunaan dan peralatan di bidang agribisnis perikanan, serta pengolahan sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Jawabannya sangat benar. Benar ya. Ya, Pak. Baik. Black Mamba, coba apa? Saya kurang pertanyaan dari Black Mamba ke kelompok yang sampai ada aplikasi lah. Coba lah pertanyaan ke teman-teman yang lagi di kelompok mana. Yang lain jangan satu orang. Namanya juga kelompok kan banyak orang kan. Oke, lanjut. Nanti sambil Pak simpulkan ini apa jadi diskusi kalian gitu. Baik, saya dari kelompok Black Mamba ingin bertanya kepada kelompok Mawar tentang jelaskan fungsi dari menganalisis kebutuhan sumber daya manusia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Black Mamba. Jadi fungsi dari menganalisis kebutuhan sumber daya manusia yaitu untuk menentukan sumber daya manusia bagaimana yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mempertahankan pertumbuhannya,
serta memanfaatkan peluang di waktu mendatang. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sudah? Sudah, Pak. Andre? Karena kelompok Andre. Silakan kelompok Andre. Pertanyaan ke kelompok mana? Oke, saya dari kelompok Andre akan memberikan pertanyaan untuk Black Mamba. Black Mamba. Ya, bisa saran terus. Oke, Black Mamba siap dengan pertanyaan dari keluarga kelompok. Silakan. Jelaskan konsep pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal dalam bisnis perikanan. Baik, izin menjawab. Konsep pengelola sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal dalam agribisnis perikanan, yaitu bahwa perusahaan atau pelaku usaha agribisnis perikanan akan mencari sumber daya manusia untuk dikerjakan sesuai dengan kebiasaan dan keunggulan yang ada di daerah industri atau tempat usahanya. Bagaimana? Jawabannya benar. Jawabannya? Benar. Oke, yang di Sangga mungkin kelompok lain jawaban teman-temannya dari kelompok ini, kelompok Mamba. Siapa tahu jawaban Black Mamba kurang itu ada jawaban yang lebih sempurna lagi. Oke. Sudah pas jawabannya? Sudah, Pak. Oke. Jadi tinggal berapa lagi ya kira-kira? Kita mau setelah yang namanya sekali lagi yang namanya ada diskusi itu pasti ada hasil untuk dipresentasikan. Nanti aturannya itu kelompok ini ada perwakilan kami dari kelompok ini disampaikan hasil daripada diskusinya tadi itu. Silakan dari kelompok mana dulu? Black Mamba. Black Mamba. Black Mamba. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Setika, perwakilan dari kelompok Black Mamba akan mempresentasikan tentang bisnis agribisnis perikanan. Perencanaan produk adalah kegiatan dalam merumuskan barang atau produk yang akan dijadikan sebagai komoditas usaha yang akan dilaksanakan. Definisi perencanaan produk itu adalah perencanaan tentang apa dan berapa produksi yang akan dibuat oleh perusahaan dalam periode tertentu di waktu yang akan datang. Perencanaan produk dapat didefinisikan juga sebagai suatu proses untuk memproduksi produk atau barang-barang pada suatu periode tertentu yang ditentukan melalui pengorganisasian sumber daya, baik sumber daya tenaga kerja, bahan baku, dan sumber daya peralatan lainnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok berikutnya. Silakan lanjut. Itu bentuk tanggung jawab daripada hasil diskusi tadi. Silakan. Silakan masuk untuk perwakilan daripada kelompok boleh. Gimana? Kelompok lain silakan mendiskusikan mau mempresentasikan hasil daripada
diskusinya tadi itu harus ada itu diskusi daripada untuk apa namanya bagaimana nah kelompok mana yang duluan untuk presentasi kelompok mawar silakan kelompok mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan kembali atau kelompok mawar. Jadi proses produksi melalui kegiatan budidaya. Proses produksi ini biasanya menghasilkan produk yang berupa bibit ikan. Ikan siap dijadikan indukator dan ikan segar untuk konsumsi. Kegiatan produksi saat proses produksi adalah pemijahan yang akan menghasilkan produk larva ikan, pendederan yang akan menghasilkan produk bibit ikan, dan pembesaran yang akan menghasilkan produk ikan siap dikonsumsi dan calon indukan ikan. Selanjutnya proses produksi penangkapan ikan. Proses produksi pada sektor penangkapan ikan biasanya dilakukan di perairan lepas seperti di laut. Perikanan di laut memiliki macam dan ragam yang sangat banyak. Terlebih jika manusia telah mampu menganalisis ikan yang ada di perairan dasar laut. Akan tetapi, kemampuan manusia dan peralatan saat ini masih sangat terbatas. Penangkapan ikan di laut merupakan kegiatan yang dilakukan di seluruh dunia kecuali di daerah yang perairan yang kedalamannya tidak terjangkau. Arus terlalu kuat dan membahayakan serta di perairan yang terlarang karena undang-undang internasional. Selanjutnya proses produksi pengolahan hasil perikanan. Proses produksi pada pengolahan hasil perikanan memiliki jenis yang sangat beragam, mulai dari pembuatan makanan, kalengan dengan bahan utama ikan, produk ikan yang diasap, fermentasi ikan, penggaraman ikan, dan lain-lain. Selanjutnya, kebutuhan sumber daya manusia. Dalam merencanakan kebutuhan sumber daya manusia secara efektif, perusahaan harus memiliki ide yang jelas tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan dan akan menjadi apa mereka nantinya. Dalam hal ini perlu memperhatikan bagaimana saat ini karyawan tersebut dikembangkan sesuai kemampuan yang mereka miliki sekarang digunakan, dan bagaimana kemampuan saat ini disesuaikan dengan kebutuhan nantinya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan nanti lanjut dari kelompok anggrek. Jadi penjelasannya itu cukup bagus, saya cukup bagus penjelasan daripada presentasi daripada kelompok Black Mamba dan kelompok Mawar. Nah, berikutnya kelompok anggrek. Kelompok anggrek. Ini kelompok anggrek yang mana kelompok anggrek? Silakan kelompok anggrek ya wakili di perkenalkan diri dari kelompok mana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok anggrek ingin mempresentasikan Silakan. perbedaan dan seleksi sumber daya manusia. Priyono menjelaskan bahwa perbedaan adalah fungsi operasional pertama MSDM. Perbedaan karyawan ini merupakan masalah penting, sulit dan kompleks.
karena digunakan untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten, serasi, serta efektif. Perbedaan karyawan didasarkan pada prinsip apa dan baru siapa. Pada dalam arti menetapkan lebih dahulu pekerjaan yang akan ditangani sesuai dengan job description. Sedangkan siapa merusak kepada kualifikasi orang yang akan menempati jabatan tersebut dengan berdasarkan pada bila mengadakan karyawan berdasarkan pada siapa lebih dulu baru kemudian apa akan menyebabkan terjadinya mismanagement dalam penempatan karena kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam penempatan. Pengadaan adalah proses penarikan seleksi penempatan karyawan yang efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan organisasi. Pengadaan karyawan harus mendapatkan perhatian yang serius serta didasarkan pada beberapa hal antara lain. 1. Analisis pekerjaan job analisis. Analisis pekerjaan adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Manfaat diadakannya analisis pekerjaan ini adalah akan memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalitas, perilaku manusia serta alat yang digunakan. 2. Uraian pekerjaan. Urai pekerjaan ini menjadi dasar untuk menetapkan spesifikasi pekerjaan, evaluasi pekerjaan bagi penjabat yang menjabat jabatan itu. Urai kurang mengetahui tugas dan bertanggung jawabnya pada jabatan-jabatan itu. Tersebut hal ini mengakibatkan pekerjaan tidak beres, bahkan penjabat bersangkutan menjawab overtime. Disinilah letak pentingnya peranan uraian pekerjaan dalam setiap organisasi. Uraian pekerjaan adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu organisasi. Baik, itu saja yang saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Gimana? Jadi Pak Maru ini kayak kurang mana anunya tadi kelompok ini Pak mau ambil salinannya. Bapak mau ambil dulu salinannya, oke? Nah, salinan tadi mana mau Bapak ambil? Jadi, oh ini salinannya tadi ya? Oke, silakan. Yang kurang panjang, kakak kurang memuaskan lah hasil daripada ini. Bukan kurang memuaskan apa maksudnya itu, Pak juga kan belajar juga kaitan dengan bagaimana sih menyimpulkan sesuatu itu. Silakan dari presentasi daripada kelompok mana lagi yang mau maju nih? Mawar. Oke, Mawar silakan. Kelompok Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Mawar ingin memberikan tambahan soal. Saya akan membaca. Pengembangan sumber daya manusia mengacu pada potensi dan kearifan lokal. Draft 2010 dalam Mayadi 2016 menyatakan bahwa kearifan lokal adalah kearifan tradisional. Di sini adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntut perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis di mana sangat berhubungan erat dengan sifat-sifat kedaerahan regional. Walis dalam Rosidi 2016 dalam Mayadi 2016 menyatakan bahwa lokal genius adalah kemampuan kebudayaan setempat
dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing. Pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan, kearifan lokal adalah nilai yang melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu, dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang sepanjang keberadaan masyarakat tersebut. 3. Pengelolaan limbah dengan NMR pola pendekat produksi bersih dalam melakukan pencegahan dan pengurangan limbah, yaitu dengan strategi 1E4M Elimination UNED 1999 dituangkan dalam 5R. 1. Elimination, kurangi pemakaian, merupakan upaya untuk mencegah timbulan limbah langsung dari sumbernya, mulai dari bahan baku, proses produksi, sampai produk. Industri perikanan dalam proses produksinya mengonsumsi air dalam jumlah besar yang digunakan dalam proses perikanan, yang dihasilkan cukup besar mencapai 20 mili per ton produk yang dihasilkan. Teknologi pengolahan limbah cair yang sering digunakan dalam industri perikanan adalah olah aerasi secara biologis dengan lumpur aktif. 2. Rethinking, berpikir ulang, adalah suatu konsep pemikiran yang harus dimiliki pada saat awal kegiatan akan beroperasi dengan implikasi. Pada proses berpikir ulang ini, maka pengusahaan bisa melihat apakah proses produksinya dan konsumsi sudah berlaku dengan baik. Perlu dipikirkan dan dikaji ulang mengenai analisis daur hidup produk. Adanya dukungan dari semua pihak, misalnya pemerintah, masyarakat, pekerja produksi dan pelaku usaha, mengenai perubahan dalam pola pikir, sikap, dan tingkah laku sangat diperlukan dalam keberhasilan produksi bersih ini. Sebagai contoh, pada industri pengolahan terasi yang dibuat dari produk awetan ikan-ikan kecil atau rebon yang telah diolah melalui proses pengeraman atau fermentasi penggilingan atau penumpukan dan penjemuran yang berlangsung selama 20 hari. Kemudian produk tersebut ditambahkan garam yang berfungsi sebagai bahan pengawet. Terasi udang berwarna coklat kemerahan, sedangkan terasi ikan warnanya kehitaman. Kandungan gizi dalam 100 gram terasi menurut daftar analisis bahan makanan Fakultas Kedokteran UI 1992 dalam subtraksi 2002, kandungan protein sebesar 30 gram, kandungan lemak sebesar 35 gram, kandungan karbohidrat sebesar 35 gram, kandungan mineral sebesar 23 gram, dan mengandung kalsium, fosfor, juga besi. Proses produksi terasi pada dasarnya tidak banyak menghasilkan limbah, namun dalam proses pengolahan masih bisa ditingkatkan efisiensi dan higienitasnya. Upaya yang bisa dilakukan adalah membuat SOP, standar operasi kerja pengolahan terasi, menyediakan tempat penyimpanan bahan baku, dan mengatur tata letak peralatan yang digunakan. Sedangkan dari sisi pemasaran, berupaya mengikuti efek pemerintah industri makanan, menganalisis kandungan, nilai gizi, serta memberikan label berupa sertifikasi halal, tanggal kadaluarsanya, dan bukti bahan gizi. 3. Reduce, pengurangan, adalah upaya untuk menurunkan atau mengurangi timbulan limbah pada sumbernya. Reduce pada industri perikanan dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan bahan baku, sehingga akan mengurangi biaya bahan baku, meminimalkan buangan limbah, sehingga akan mengurangi biaya penanganan dan pembuangan limbah, mengurang atau mengeliminasi kebutuhan akan penanganan dengan konsep EOP. Namun penanganan NOP ini lebih mahal dibandingkan dengan pencegahan dari awal. Bisa juga dilakukan dengan optimalisasi alat dengan menggunakan steam atau autoclave.
Penggunaan simbol dapat dilakukan sebagai cara untuk pemisahan benang ikan dari air limbah, fokus pada konsumsi air dan emisi air limbah serta sumber daya dan efisiensi energi. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bahasa cukup panas hasil daripada diskusi, presentasi daripada anak-anak semuanya. Pokoknya Pak rasa puas mendengar cara anak-anak semuanya presentasi, walaupun itu dalam bentuk tulisan, itu kan memang hasil daripada pemikiran kalian. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Baik, selanjutnya Pak minta satu orang ahli untuk bagaimana hasil dari apa yang kalian sampaikan tadi itu dijelaskan. Pak minta kesediaan ke dua kelas ini. Kelas oh dibaca ya. Oh, itu hasil daripada yang tadi ya. Iya. Sudah saya dibaca. Boleh. Hasil daripada pelajaran tadi. Saya akan membacakan apa saja yang kami simpulkan dari awal pelajaran tadi. Pertama, proses bisnis adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan usaha penetasan, pembibitan, pembesaran ikan, termasuk kegiatan penyimpanan, pendinginan, pengeringan, atau pengawetan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha atau komersial bisnis. Kedua, industri perikanan meliputi tentang pembenihan, pembesaran, pemanenan, dan perlakuan pasca panen, penerapan K3LH, perencanaan produk, mata rantai pasok atau supply chain, logistik, proses produksi, penggunaan dan perawatan peralatan di bidang agribisnis perikanan, serta pengelolaan sumber daya manusia dan memperhatikan potensi dan kearifan lokalnya. Tiga, memanfaatkan perencana suatu produk perikanan, yaitu untuk mendukung terciptanya industrialisasi perikanan di Indonesia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada anak sebagai ketua kelas bahwa hasil daripada pembelajaran mulai dari awal sampai Pak sampaikan barusan sudah ada diskusi, sudah ada presentasi, kemudian bagaimana kalian itu mampu untuk memberi sebuah refleksi daripada pelajaran kalian itu. Kalian memahami semuanya, Pak paham, dan Pak rasa cukup bagus. Jadi Pak tambahin bahwa agribisnis perikanan itu adalah salah satu ilmu yang mempelajari dan mengajarkan kita bagaimana kita itu bisa berbisnis dengan cara yang baik dan benar. Karena pada prinsipnya bisnis itu ada yang namanya yang pertama apa?
Perencanaan. Kita harus tahu perencanaannya itu seperti apa. Nah, kira-kira kita mau bikin, misalnya mau bikin bakso ikan. Bakso ikan itu terbuat dari apa kira-kira? Ikan, biasanya ikan apa? Ikan tuna ya, ikan tuna. Nah, di situ ada planning, perencanaan. Perencanaannya itu mulai dari menyediakan bahan dan alat. Bahannya itu apa? Kira-kira tadi apa? Ikan itu harus dibersihkan, harus dibelah, harus dibersihkan lagi, dipisahkan tulang-tulangnya, tulang besar maupun tulang kecilnya itu, baru di blender, diolah untuk dijadikan bakso. Sama halnya dengan bagaimana para petani, para nelayan itu membuat tambak. Ada perencanaan, nggak serta-merta mereka itu datang yang canggung, datang yang tenggelam langsung gali tanah tanpa merencanakan sesuatu, dari mana sumber airnya, apa nanti ikan apa yang cocok dengan lingkungan ini, dengan tambaknya itu, begitu. Bahkan di sini, misalnya di wilayah kita ini banyak kan tambak-tambak garam. Itu semua orang tua kalian, orang tua kita itu merencanakan itu semua. Tanpa ada perencanaan, maka bisnis itu sudah dipastikan dia akan gagal. Setelah melakukan perencanaan, hitungan matang dan lain sebagainya itu ada yang namanya action. Mulailah kalian itu membranding bisnis kalian itu seperti apa? Seperti misalnya tadi kita bikin bakso. Kita harus mampu untuk membranding itu. Kita harus bisa mensosialisasikan apa sih bisnis kita itu. Bakso ikan itu seperti apa, cara pembuatannya itu seperti apa, terus komposisi untuk membuat bakso itu apa saja bahan yang dimasukkan di situ. Jadi harus dipahami, jangan asal bikin bakso yang penting gula, lah bikin digoreng, yang penting jadi bakso goreng. Dibulatin yang penting jadi bakso lonjong, kan lucu itu. Jelas ya? Jelas. Jadi ada perhitungannya, dan kemudian ada yang harus kita perhatikan, berapa biaya yang nanti kita akan keluarkan untuk membuat bakso. Jangan sampai kita bikin bakso ala-ala kita tidak pikirkan teman-teman, ada impact untuk kita, ada kemasukan buat kita. Bakso misalnya kita buat, biasanya modal bakso itu berapa kira-kira? Biasanya bikin bakso itu berapa? Kira-kira cukup 100, anggaplah 100.000 ya? Anggapnya itu 100.000. Dan kita bikin bakso 100.000, kemudian bakso ikan ya, kita beli ikannya 80, belum bahannya. Dan kemudian ini konsepnya sedekah atau bisnis? Bisnis, maka diperhitungkan rinciannya. Minimal berapa persen untuk keuntungan kalian, berapa persen untuk modal kalian itu. Termasuk untuk membeli bahan dan alat tadi itu. Ya, paham ya? Terus apalagi kira-kira tadi, misalnya pembuatan ada selain daripada budidaya, kemudian memanfaatkan hasil ikan, kemudian ada juga di sini di daerah pesisir pantainya kita di wilayah NTB kita ini ada para pebisnis dalam bidang perikanan itu, mereka memiliki yang namanya bagan. Itu untuk apa kira-kira bagan itu? Itu semua pola bisnis. Bagaimana mereka menghasilkan sesuatu, menghasilkan ikan yang sebanyak-banyaknya untuk mencukupi kehidupan keluarganya, meningkatkan ekonomi keluarga, bahkan meningkatkan pendapatan daripada daerah kita. Salah satunya di wilayah kita, di wilayah kabupaten yang ada di NTB itu salah satu daerah kabupaten yang memiliki PAD yang paling besar itu sampai lambu. Bawangnya, apalagi laut, hasil laut sangat amat melimpah. Makanya untuk bagan-bagan itu banyak sekali, banyak. Ada ikan yang ditangkap itu yang bisa diekspor.
Seperti yang Pak jelaskan tadi, apalagi kira-kira diolah, dimakan sendiri, begitu. Ya paham ya? Paham. Sudah 3 tadi konsep daripada bisnis dalam bidang mereka. Tapi semua itu ada dampaknya. Yang harus perlu kita perhatikan adalah dampak daripada lingkungan. Itu kesimpulan daripada kita mata rantai daripada makanan atau bisnisnya kita itu. Kita harus perhatikan lingkungan kita. Jangan sampai kalian enak-enak saja memakan ikan, kemudian buang sampah di laut, buang limbah di laut. Itu sangat amat membahayakan, sangat membahayakan itu. Ya, jadi perlu perhatikan seperti yang dijelaskan, dipresentasikan oleh anak-anakku semua tadi. Ada yang namanya culture budaya yang tidak bisa dipisahkan daripada kebiasaan kita dalam berbisnis itu. Kultur budaya kita tuh, jangan buang sampah. Kalau kita itu mau buang sampah kiri kanan, nah kita makan apa? Buang sampah, misalnya pampers ini, nah kita buang di laut. Siapa yang makan nanti? Tidak mungkin kepala desa yang makan, tidak mungkin ketua RT. Pasti ikan. Judulnya itu makan apa tadi? Pempek. Isi pempek itu sesuatu. Iya. Nanti dimakan sama ikan. Laki baliknya kan? Kita yang makan ikan. Jadi kita itu makan sesuatu yang kotor. Jaga lingkungan laut kita itu, apalagi kita yang hidup di pesisiran laut ini. Ada daerah wisatanya kita yang harus kita jaga. Ada lautnya kita yang begitu banyak hasil alamnya, dan sekiranya ini ya, bukan Pak tidak ada. Pak yakin di sini tidak ada. Sekiranya tugas Bapak Pak Guru juga itu mensosialisasikan terhadap orang tua, minimal orang tua kita, nah, semuanya kasih tahu ke orang tua kita bahwasanya apa yang paling fatal untuk orang yang terus lagi kita nih lingkungan lingkungan ekosistem laut itu. Ini yang harus anak-anakku ketahui, bahwa dampak buruk daripada pembohongan ikan itu sangat amat fatal. Ini pertama pada bisnis katanya, bisnis mencari sesuatu, memperkaya diri dengan merusak ekosistem laut itu. Lalu nanti bagaimana nasibnya kita itu? 5 tahun ke depan itu gimana? Kekurangan, bahkan mungkin habis. Kita akan beli lagi di Nusa Tenggara Timur, kita beli di Jawa, padahal sudah diakui oleh bahkan di dunia hasil alamnya kita ini. Di bidang pertanian sekarang ini kemiri itu salah satu. Nah, kita bicara ada korelasinya ini, ada kaitannya. Kemiri itu tidak dilirik dulu. Sekarang negara Turki itu sudah meminta impor daripada kemirinya kita di tanah Dimas ini. Apalagi laut dulu hasil alamnya luar biasa. Ada makanan paling yang kita bahas tadi, hasil presentasi daripada anak-anak tadi, salah satunya itu yang paling mahal itu apa? Jadi itu mungkin bagian daripada pelajaran kita, inti dari pelajaran kita tadi. Jadi Pak Guru simpulkan bahwa dunia bisnis atau dalam lingkup pemerintah, yaitu lebih khusus untuk sekolah, jurusan APHP itu dia fokusnya itu pada hasil perikanan, itu bicara bisnis. Nah, itu satu ya. Jadi fokus pada itu. Minimal yang diharapkan ketika kalian keluar dari sini, kalian bisa mempraktekkan apa yang kalian dapatkan dari
bangku sekolah. Yang kedua, kalian bisa bekerja, outputnya kalian itu nanti minimal kalian bisa ada alumni kita itu salah satunya di jurusan agribisnis perikanan, namanya itu Eva kalau nggak salah, itu Pak sendiri yang bawa dia dulu, yang program magang itu dari pemerintah juga, yang memberikan devisa pemasukan besar juga di pemerintah. Itu karena pendidikan itu ya. Ada yang diharapkan ketika kalian itu ke Jepang misalnya ke Jepang, itu kalian kerja di sana itu ada salah satunya itu apa? Di pengolahan hasil perikanan juga. Hanya packing saja, kalian packing. Tugas kalian itu misalnya packing barang, packing ikan, kemudian sortir ikan. Apalagi banyak yang berkaitan dengan ikan itu. Nah, tidak berat untuk kalian itu. Banyak. Untuk rumput laut juga. Rumput laut itu tadi apa? Yang bisa dibikin apa salah satunya? Selai rumput laut. Enak tapi ya? Sangat ya. Kalau komposisinya benar. Boleh nggak dibisniskan itu? Boleh nggak diperjualbelikan itu? Boleh ya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk pertemuan kali ini Pak tegas di anak-anakku semuanya, hasil daripada pembelajaran kita ini mendalami kaitan dengan bisnis tadi, bahwasanya jangan melakukan sesuatu itu diperlukan benar. Apa tadi? Yang membuat apa tadi? Ya, apa lagi? Tapi kan itu yang kalian lakukan tiap hari ya. Setiap di kelas itu yang kalian lakukan ya. Membuat artikel dan lain sebagainya. Berarti kalian sudah bisa memahami dan mempraktekkan apa yang kalian pelajari selama ini. Jadi mungkin Pak mau tanyakan kembali, sudah paham semuanya dengan jelas? Jelas? Oke, terima kasih. Sebelum Pak menyelesaikan mata diklat atau jam pelajaran kita hari ini, coba Pak mau kalian bangun. Oke, berhadapan. Oke, berhadapan. Sudah ada semua pasangannya? Iya. Sekolah nggak apa-apa. Boleh bertiga juga nggak apa-apa. Oke, ya. Kita refleksi sedikit supaya kembali segar. Siap? Siap. Tepusanan. Sayang. Ulang keras dong sedikit. Tepi kasih. Tepu sayang. Tepu kasih sayang. Aduh, kurang kompak. Tidak apa-apa. Oke, satu kali lagi. Masih kurang kompak karena itu dengar semuanya. Oke. Tepu kasih. Tepu sayang. Tepu kasih sayang. Sudah kembali fresh ya? Iya. Baik anak-anak semuanya, sudah berapa jam yang kita
sudah kita bahas tadi, semoga dari apa yang Pak sampaikan tadi bisa dibawa pulang. Selalu saja ada harapan dulu ketika dia menyampaikan sesuatu, menyampaikan pelajarannya, ada 1-2 kata. Jauh lebih bersyukur lagi apabila banyak yang dibawa pulang. Minimal ada ada 1-2 kata yang kalian bisa serap di otaknya kalian bisa bawa pulang ke rumah. Itulah suksesnya seorang guru, ya. Baik. Sebelum kita mau coba lihat dulu oke, yang mana ketua kelasnya? Mana ketua kelas? Ketua kelas. Jadi sebelum kita pulang, semoga kita mengakhiri aktivitas kita hari ini dengan selalu saya sampaikan, selalu kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Dengan harapan itu semoga kita mendapatkan manfaat berkah daripada apa yang sudah kita jalani mulai dari awal sampai akhir daripada pembelajaran kita ini. Pada ketua kelas mohon dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak semuanya, dari awal sampai akhir daripada pelajaran tadi, walaupun kita sudah doa ini, ini sudah semuanya lah, sudah kita lewati sampai berdoa tadi. Apa kira-kira yang tebak satu orang yang tebak, apa yang perlu kita lakukan setelah kita berarti apa kira-kira? Salam. Oke, sebelum kita pulang dari sini. Yang rapi. Yang rapi dan tertib.
Oke,